Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rahmi dengan NIM H0712111066 Program Studi Sistem Informasi. Kembali lagi di YouTube channel saya, Rahmi Amir. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi. Jadi ada 4 yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama, definisi dari sistem informasi, yang kedua, sejarah perkembangan sistem informasi, yang ketiga, komponen utama sistem informasi, dan yang keempat, pentingnya sistem informasi. Baiklah, yang pertama, definisi sistem informasi. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya yang kedua, sejarah perkembangan sistem informasi atau sejarah perkembangan komputer. Di sini ada terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Generasi yang pertama, Charles Babbage adalah penemu komputer pertama kali. Dirinya adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Sejarah dan perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang tidak lengkap jika tidak dilengkapi penemuan komputer Z3 pada masa Perang Dunia Kedua. Insinyur Jerman yang ternama kala itu ialah Konrad Zuse berhasil menciptakan seperangkat mesin komputer dengan nama Z3, tepatnya pada tahun 1941. Tahun 1946, barulah giliran seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berhasil membuat komputer serbaguna dengan nama Electronic Numerical Integrator and Computer. Ukuran komputer ini lumayan besar karena memakan tempat yang cukup luas. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini memiliki ukuran yang lumayan lebih kecil dibandingkan dengan komputer tabung vakum. Selain itu, daya listrik yang dibutuhkan juga lebih kecil guna pengoperasiannya. Bahasa pemrogramannya juga telah dikembangkan menjadi lebih sederhana. Tahun 1965 menjadi tahun di mana berbagai bisnis besar telah menggunakan komputer generasi kedua ini untuk memproses informasi bisnis keuangannya. Komputer generasi kedua ini dinilai sebagai perangkat yang handal dalam mencetak data, mendesain produk, hingga menghitung gaji. Kemudian selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer pada generasi ini dimulai pada tahun 1965. Pada masa itu, komputer telah dirancang dengan integrated circuit atau IC. Teknologi tersebut sangat hebat karena mampu menggeser fungsi dari transistor sebagai komponen yang dielu-elukan pada komponen dasar komputer. Komputer generasi ketiga merupakan komputer pertama yang bisa membuat operatornya berinteraksi. Komputer saat itu juga sudah bisa menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik dan juga dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Kemudian komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini dimulai pada tahun 1971 hingga saat ini. Itu artinya komputer yang saat ini kita gunakan untuk bekerja dan belajar merupakan generasi keempat dan komputer vakum. Generasi keempat dirancang dengan menggunakan komponen dasar yang disebut mikroprosesor. Deretan-deretan kemajuan pesat yang terjadi pada komputer generasi keempat sehingga MOS hadir, kemudian graphical user interface, hingga komputer jinjing yang selama ini dikenal dengan sebutan laptop. Prosesor atau disebut juga dengan CPU mengalami banyak perkembangan seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini. Kemudian komputer pada generasi kelima. Sampailah di masa sekarang hingga masa depan di mana kehidupan di dunia akan didampingi oleh teknologi mutakhir komputer generasi kelima dengan artificial intelligence. Tidak banyak yang dapat dibahas mengenai komputer generasi kelima ini karena sebenarnya tahapan ini masih dalam proses. Jadi teknologi artificial intelligence tersebut merupakan kecerdasan buatan yang digadang-gadang mampu menyaingi kecerdasan manusia. Tujuan dari perkembangan komputer generasi masa depan ini memiliki tujuan sebagai perangkat komputer yang mampu merespon dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Kemudian selanjutnya,
Komponen utama sistem informasi. Komponen utama sistem informasi ada 5, yaitu hardware, software, manusia, database, dan jaringan komputer. Perangkat keras merupakan piranti yang berbentuk fisik yang dipakai di dalam memproses informasi. Contohnya adalah komputer dan juga periferalnya, disk magnetik, lembar kertas, flash disk atau juga optical disk. Kemudian di dalam perangkat lunak terdapat tiga kategori, yaitu sistem informasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Kemudian manusia. Manusia merupakan bagian yang tidak kalah penting di dalam suatu informasi. Di dalam sumber manusia sendiri terdapat pakar sistem dan pemakai sistem. Kemudian yang keempat, database. Database merupakan kumpulan informasi yang di dalamnya berisi kumpulan data yang tersusun secara sistematis. Yang kelima, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam perangkat komputer. Selanjutnya, pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja sebuah organisasi. Sistem informasi memberikan banyak keuntungan, dari tugas yang simpel seperti proses transaksi pada level operasional sampai ke tugas yang sulit seperti membuat keputusan penting dan kompetitif pada tingkat strategis organisasi. Kemudian, pentingnya sistem informasi bagi masyarakat. Dengan adanya sistem informasi berbasis internet atau digital, membuat pelayanan publik diperbaharui menjadi lebih baik, sehingga dengan demikian membuat pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih cepat dan mempermudah masyarakat. Jadi demikian video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.